Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin gabin tape keju. Rasanya enak banget, tidak hanya asam manis tapi ada rasa gurihnya dari keju. Nah, resep gabin tape keju ini aku adaptasi dari CR Cook, tapi ada beberapa takaran bahan yang aku kurangi menyesuaikan dengan selera aku. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 500 gram tape singkong atau setengah kilogram yang sudah aku buang sumbunya. Langsung aja ini akan aku haluskan menggunakan sendok garpu. Nah, ini tape singkongnya udah halus. Selanjutnya akan aku tambahkan 1 bungkus kental manis. Nah, di sini tape singkongnya tidak aku tambahkan gula pasir lagi karena tape singkongnya udah manis banget. Jadi hanya aku tambahkan 1 bungkus kental manis. Lalu ini aku aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya aku tambahkan 50 gram keju cheddar parut dan 50 gram terigu. Langsung aja ini akan aku aduk kembali hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata. Nah, ini isian gabinnya udah tercampur rata dan udah siap untuk digunakan. Nah, untuk biskuit crackersnya di sini aku pakai Kongguan. Untuk 1 pack ini harganya 19.000. Tadi aku beli di minimarket. Nah, untuk isiannya ini tuh lumayan banyak ya, bisa untuk 1 kilogram tape. Nah, isinya seperti ini, tidak pakai gula, tapi kalau misalkan adanya yang pakai gula juga nggak apa-apa. Selanjutnya aku ambil 1 buah biskuit. Nah, ini aku ambil juga secukupnya isian, lalu ini aku rata-ratakan menggunakan sendok garpu. Dan setelah rata aku ambil lagi 1 biskuit crackersnya. Nah, ini aku tumpuk atau tutup sambil ditekan-tekan juga supaya biskuitnya menempel dengan tapenya. Nah, untuk pinggirannya bisa diratakan seperti ini. Dan untuk bagian yang bolong-bolongnya bisa ditambal. Nah, kurang lebih seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga semua tapenya habis. Nah, ini semua gabin tapenya udah selesai aku buat. Aku dapat 12 buah, tapi kalau misalkan untuk dijual kalian bisa mengisi isian tapenya lebih tipis. Jadi kalian bisa mendapatkan sekitar 15 sampai 16 buah untuk setengah kilogram tape singkong. Langsung aja aku goreng gabin tapenya ke dalam minyak panas. Nah, untuk penggorengan gabin itu tidak perlu terlalu lama supaya si crackers atau biskuitnya itu tidak gosong. Nah, ini kurang lebih 1 menit atau di bawah 1 menit kayaknya. Langsung aja mau aku balik. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, baru juga digoreng kurang lebih 1 menit atau di bawah 1 menit si biskuitnya itu udah mulai kecoklatan. Jadi menggorengnya jangan terlalu lama. Sekarang mau aku angkat gabin tapenya karena kedua sisi dari biskuitnya itu udah kecoklatan. Langsung aja ini akan aku angkat lalu aku tiriskan di atas tisu.
Nah ini dia gabin tape kejunya udah jadi, bikinnya gampang banget dan aku yakin kalian semua yang nonton juga pasti bisa membuatnya. Dan semoga videonya bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin pizza mini ekonomis tanpa telur dan bikinnya juga sangat gampang tanpa perlu menggunakan mixer. Nah buat kalian yang belum punya mixer, kalian jangan khawatir, kalian juga bisa membuatnya. Nah jadi pizza mini ini juga selain untuk cemilan bisa juga untuk dijadikan ide jualan. Nah jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama aku mau buat bahan biangnya. Nah, di sini sudah aku siapkan 150 ml air hangat, lalu aku tambahkan 25 gram gula pasir dan 3 gram ragi. Langsung aja ini akan aku aduk hingga gula dan raginya larut. Nah ini udah tercampur rata, gula dan raginya juga udah larut. Selanjutnya ini akan aku tutup dulu, lalu aku diamkan selama 3-5 menit. Dan setelah kurang lebih 3 menit didiamkan, nah ini berbuih atau berbusa, itu tandanya raginya masih aktif atau bagus. Dan di sini sudah aku siapkan 250 gram tepung terigu, lalu aku tambahkan 15 gram susu bubuk. Selanjutnya aku masukkan bahan biang yang sudah aku buat tadi. Nah ini akan aku aduk hingga tercampur rata. Nah ini udah tercampur rata. Selanjutnya supaya lebih mudah aku akan lanjut menguleninya menggunakan tangan. Nah ini akan aku uleni hingga semua bahan keringnya terbasahi dan adonannya sudah tidak lengket atau menempel di wadah. Nah ini adonannya sudah tidak menempel di wadah dan pinggiran wadah atau baskomnya juga udah bersih, sudah tidak ada adonan yang menempel. Selanjutnya akan aku tambahkan 30 gram margarin dan 3 gram garam. Lalu ini mau aku lanjut uleni hingga margarin dan garamnya meresap ke dalam adonan. Nah jadi sedikit tips dari aku ketika kita menguleni menggunakan tangan. Nah ini ketika margarinnya udah masuk, cara menguleninya kita harus meremas-remas, adonannya diremas-remas supaya si margarinnya itu cepat meresap dengan adonan. Nah ini margarinnya udah meresap ke dalam adonan. Selanjutnya mau aku bersihkan pinggiran-pinggiran wadah atau baskomnya. Nah seperti ini caranya, si adonannya itu kita pepet-pepet atau tempel-tempel sambil diuleni ke pinggir wadah. Nah maka dia nanti akan bersih sendiri. Nah seperti ini aja udah cukup karena adonan pizza itu tidak perlu kali. Selanjutnya ini akan aku diamkan selama 30 menit, tapi sebelumnya ini akan aku tutup dulu menggunakan serbet bersih supaya adonannya tidak kering. Dan setelah didiamkan selama 30 menit, nah ini adonannya sudah mengembang. Selanjutnya ini akan aku kempiskan. Nah ini tangan aku olesi dulu dengan minyak goreng supaya nggak lengket. Lalu aku remas-remas untuk membuang semua gas yang sudah terbentuk. Nah ini udah cukup. Selanjutnya adonannya akan aku pindahkan ke alas kerja. Langsung aja adonannya aku padatkan atau bulatkan. Lalu adonannya akan aku timbang dengan berat masing-masing sekitar 35 sampai 36 gram.
Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Langsung aja ini akan aku bulatkan. Nah, ini aku tarik-tarik dulu ke belakang seperti ini supaya permukaannya mulus atau halus. Selanjutnya aku rekatkan bagian bawahnya dan terakhir ini akan aku rounding hingga bentuknya bulat. Nah, kurang lebih seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Langsung aja ini akan aku cetak, tapi sebelumnya adonannya aku tutup dulu menggunakan serbet supaya permukaannya tidak kering. Nah, ini untuk alasnya aku olesi dulu dengan minyak goreng supaya nggak lengket. Lalu aku ambil satu adonan. Nah, ini adonannya akan aku pipihkan. Lalu ini aku tepuk-tepuk supaya semua gelembung gasnya bisa pecah. Selanjutnya adonannya akan aku rolling hingga tipis atau hingga mencapai diameter yang diinginkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini akan aku tata di atas loyang, dan untuk loyangnya sebelumnya sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku pipihkan. Selanjutnya ini aku tekan-tekan pinggirannya supaya terbentuk batas atau apa ya, yang biasa yang di pizza-pizza itu kan pinggirannya suka seperti ini. Selanjutnya adonannya akan aku tusuk-tusuk menggunakan garpu supaya nanti ketika dipanggang si adonannya itu tidak menggelembung. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku tusuk-tusuk. Selanjutnya ini mau aku beri saus pizza atau saus bolognese sebanyak setengah sendok makan. Nah, ini diratakan hingga menutupi seluruh permukaan adonan pizzanya. Nah, ini semua adonan pizzanya udah selesai aku beri saus. Selanjutnya ini aku beri topping potongan bawang bombay, irisan sosis, jagung manis. Nah, ini jagungnya sudah matang, sebelumnya sudah aku kukus, dan juga topping keju mozzarella. Dan setelah semuanya selesai diberi topping, terakhir aku taburi dengan bubuk oregano atau parsley. Kalau nggak ada boleh di skip. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan oven kurang lebih selama 10 menit. Langsung aja aku masukkan loyang yang berisi adonan pizza ke dalam oven, dan ini dipanggang dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 15 menit. Dan setelah 15 menit dipanggang, nah ini pizza kloter pertamanya udah mateng. Langsung aja aku keluarkan dari dalam oven, lalu aku mau lanjut mengoven adonan pizza kloter selanjutnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini masih panas-panas, enak banget kalau langsung dimakan. Tapi kalau misalkan mau dimasukkan ke dalam plastik untuk dijual, bisa tunggu dingin dulu sebelum dimasukkan ke dalam plastik atau di packing.
Nah, ini bisa kalian lihat pizzanya matang merata, warnanya juga sangat cantik, dan untuk tekstur rotinya ini tuh empuk banget walaupun hanya menguleni dengan tangan atau manual. Nah, ini nggak tahu kenapa ya mozzarellanya tidak terlalu lumer padahal ini tuh masih panas. Dan sekarang pizza mininya mau aku kemas ke dalam plastik supaya lebih awet. Nah, ini udah dingin jadi tidak akan berembun. Kalau misalkan masih panas atau hangat, maka plastiknya akan berembun yang menyebabkan si pizzanya itu akan cepat jamuran. Nah, ini bagian belakangnya aku pakai selotip karena aku nggak ada plastik OPP. Kalau misalkan ada plastik OPP lebih praktis ya. Nah, ini dia pizza mininya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.